Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Saudara dan saudari sekalian, Alhamdulillah ini ada satu rekaman yang sesungguhnya diniatkan untuk internal keluarga sendiri, hasil obrolan dengan anak dan istri tentang keadaan yang kita rasakan hari ini. Mungkin framingnya adalah tentang krisis global multidimensional. Ya, mengingat bahwa di balik peristiwa merebahnya virus corona yang global sedemikian rupa, di balik itu sebenarnya ada krisis. Bahkan bisa dibilang corona itu hanya melengkapi, mempercepat laju hadirnya krisis global yang memang sudah lama kita prediksi. Ini bukan hasil penelitian, ini hanya sebuah observasi, bertanya ke sana kemari, seperti orang menyusun puzzle. Hasil gambarnya mungkin tidak terlalu sempurna, dan mungkin bisa ada gambar yang banyak lagi yang bisa disusun dengan puzzle-puzzle ini, dan sifatnya juga bukan menawarkan solusi, karena ini hanya ibaratnya balsem ketika orang terlalu pusing gitu. Tapi pusat infeksinya tidak tersentuh oleh balsem, tapi setidaknya ada kesegaran spiritual gitu, atau kesegaran pikiran, pencerahan. Saudara-saudara sekalian, nggak tahu apakah ini sebuah kebetulan atau bukan, bahwa memasuki 2020 sudah lama diprediksi ini adalah tahun-tahun memulai ke arah depresi ekonomi. Dan ini omongan ini bukan sembarang omongan ya, karena sebetulnya dari sejak tahun 2012 ada seorang dokter yang mantan presiden dunia, Richard Duncan, menerbitkan buku dengan judul The New Depression, The Breakdown of the Paper Money Economic. Depresi baru, dampak dari ekonomi berbasis uang kertas. Richard Duncan mengkalkulasi ini dari sejak ketika memang Bank Dunia itu mata uangnya adalah dolar, dan dolar berkhianat di awal tahun 68-70, yang dolar tidak lagi dicetak berbasis emas, maka itu adalah awal depresi yang mengerikan, yang mungkin ekonomi akan berantakan. Dan Richard Duncan mengatakan di tahun 2012 uang kertas itu akan jadi sampah, dan musibahnya luar biasa sekali. Bahkan Richard Duncan sudah tidak mau memakai terminologi kapitalisme ekonomi atau ekonomi kapitalisme, tapi justru rigiditasme ekonomi, karena memang ekonomi dibangun berbasis kepada utang yang tak terselesaikan sepanjang zaman, nggak tahu kapan. Dan terbukti memang akhirnya memasuki abad 20, fakta menunjukkan bahwa total utang dunia kepada perbankan yang nggak jelas itu sudah sampai 350 triliun dolar. Padahal GDP-nya seluruh dunia cuma 85 triliun dolar, 4 kali lipat. Ini tidak bisa dijelaskan bagaimana kok bisa seperti ini. Artinya juga bahwa nggak mungkin ekonomi ini bisa melewati suasana dengan start seperti itu. Artinya masuk ke 2020 akan ada kombinasi adalah stagnasi ekonomi dan inflasi. Itu artinya
depresi ekonomi. Nah, itu dari sisi ekonomi, jadi memang berbahaya sekali. Jadi ada atau tidak ada virus corona, tahun 2020 adalah tahun krisis global. Nah, ditambah kemudian juga ada perkembangan politik ekonomi atau perang ekonomi lebih tepatnya. Jadi memasuki tahun 2020 itu dipastikan ada perang besar ekonomi antara dua raksasa ya. Yang raksasa lama tentunya Amerika yang sudah mulai ambruk karena memang Amerika masa depannya suram, grafik pertumbuhan ekonominya terus menukik dan belakangan tidak pernah nembus 2%. Raksasa baru adalah China. China ini berapa dasawarsa memang pertumbuhannya terus meningkat bagus, bahkan pernah sampai ke 10 ya, rata-rata 8, terakhir minimal 6 masuk di tahun 2020. Artinya grafik China itu tajam ke atas, grafik Amerika tajam ke bawah. Ini tentunya ada dampak serius karena Amerika tidak ingin kehilangan hegemoni, kehilangan kekuasaan ekonomi. Sementara dia tidak punya pilihan kecuali harus menggandeng China. Perang ekonomi China Amerika udah lama sebetulnya, udah lebih dari sudah belasan tahun lah perang ekonomi ini. Dari sejak Deng Xiaoping membuat langkah-langkah baru, perubahan besar, sampai dikritik oleh hampir seluruh profesor ekonomi dunia tentang Cina yang nyeleneh, negara sosialis tapi bergaya kapitalis. Tapi Deng Xiaoping bilang, saya tidak peduli warna kucing itu apa, yang penting bisa menangkap tikus. Dia tidak peduli tentang formalitas atau sesuatu yang sifatnya hanya superficial, dia ingin substansi. Dan Cina memang hadir dengan strategi yang sangat smart, yang tidak bisa dibayangkan bahwa ada pemikiran sejenis dan integral itu ya. Pokoknya begini, bahwa perang ekonomi itu salah satu faktor yang membuat negara unggul adalah ketika surplus perdagangan itu tinggi. Artinya ekspor harus besar, impor kecil. Dan Cina melakukan strategi yang rumit sekali. Pertama, dia menjatuhkan yuan supaya harga Cina ke luar negeri itu murah. Sehingga kita sering lihat beli pensil 3 biji di Blok M itu waktu itu 3.000 perak. 1.000 perak, maaf. Ini, tapi tentunya sebuah negara ketika menjatuhkan mata uang akan berdampak kepada masyarakat. Tapi Cina tidak. Cina menganjurkan orang-orang Cina untuk menabung emas, sehingga tahun-tahun 2005-an itu demand Cina terhadap emas tingginya luar biasa, sampai 2011-an tinggi luar biasa. Nah, selain itu juga Cina bikin strategi orang yang menyimpan yuan itu berapapun akan kena pajak, sehingga dianjurkan untuk beli sesuatu yang mungkin saham tapi lebih tepat kayak voucher gitu. Jadi orang Cina tidak terlalu membutuhkan yuan, jadi seakan-akan ada mata uang ganda di Cina. Nah, dari situlah kemudian Cina tumbuh pesat luar biasa. Selain juga bahwa obligasi yang dibeli oleh orang-orang Cina atas nama daerah-daerah di Cina, diwajibkan yang dibeli adalah obligasi Amerika, sehingga sampai obligasi Amerika yang di Cina itu sampai hampir ya 2.000 triliun dolar itu. Nah, dari situlah Amerika kalah perang, sama sekali kalah. Sedang Amerika masuk di tahun 2020 itu penghasilan cuma 4,5 triliun dolar, sementara biaya belanja negara itu sampai 5,5 triliun dolar. Defisit itu terlalu besar ya, bisa di. Nah, dari sini kemudian Cina itu sangat berkuasa. Belum lagi ada yang dalam teori intelijen disebut namanya trade perception moving atau pergeseran
ancaman. Jadi kita semua tahu 18 tahun Amerika perang dengan Taliban terus menyerah. Dan menyerahnya ini tentunya lucu, Amerika kok kalah dengan Taliban. Walaupun kita semua tahu di balik perang-perang itu selalu ada perdagangan senjata. Dan di belakang Taliban itu supplier senjatanya adalah China terutama dan Rusia. Jadi sekarang ini ada geseran juga, yang tadinya Amerika itu sebagai adidaya tunggal, sekarang mungkin akan kembali ke perang dingin. Nah dampaknya tentunya ekonomi yang tanpa Wuhan, tanpa perang dingin aja, itu sudah menghadapi depresi, stagnasi, dan inflasi. Apalagi ditambah dengan Wuhan ini. Nah, maka dari itu, saya tidak tahu, mungkin kalau pakai teori akidah, Allah sedang menggilirkan, bergiliran-bergilirannya akan sedang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, suasana ini tidak mudah. Yang dipastikan ini akan rumit sekali. Lockdown itu ya hampir sama dengan suasana darurat ya. Mungkin darurat sipil lah, nggak sampai darurat militer, tapi di negara-negara tertentu sudah sangat tegas, orang keluar yang tanpa alasan yang diizinkan ditangkap karena itu melanggar. Ini belum lagi gosip-gosip ya sekitar ini. Jadi Cina itu di awal abad 20 dia punya prediksi sudah bisa bikin one belt one road. Jadi Cina itu ingin menjadi penguasa dunia karena Cina itu sudah nggak kehitung berapa kali dijajah. Manchuria, Mongol, Inggris, Jepang, banyak sekali yang Rusia pernah mencelakai Cina sehingga Presiden Cina yang sekarang yang ketua komunis itu mengatakan kita itu negara besar tapi selalu terjajah. Kapan dong kita menjadi penjajah? Dan dia berpikir ingin menguasai dunia dengan one belt one road itu. Tapi banyak yang nggak suka lah itu. Walaupun perang dunia ketiga itu juga sudah jadi omongan banyak orang ya. Saya pernah melihat video yang pas direkam menjelang ulang tahun baru 2020 dalam bahasa Arab. Perang dunia ketiga akan terjadi di tahun 2020. Ya mungkin awalnya perang biologi, senjata, pemusnah biologi. Nah ini kita nggak tahu karena ini puzzle berantakan sekali ke depannya. Belum lagi akhir zaman pakai hadis-hadis juga hampir semua ustadz itu sudah menyampaikan masalah ini. Bicara tentang umat Islam, sebetulnya umat Islam sudah lama kehilangan peran penting dalam percaturan ekonomi global. Ya mungkin awal abad 17 itu Islam sudah kehilangan peran karena Turki Utsmani selalu kalah perang sejak abad 17. Belum awal abad 18 lahir Saudi Arabia yang memang kontranya Turki. Dan perang salib berakhir 1917 sekaligus dideklarasikan bahwa Palestina akan didirikan negara Israel oleh Inggris pemenang perang Jenderal Edmund dan menjanjikan di situ untuk didirikan negara Yahudi. Nah, ya sebetulnya sih kita ini kalau mau kompak perang melawan bank sebetulnya. Kalau mau kompak semua sepakat gak bayar kelar gitu. Tapi tentunya bank sudah menyatu berjalin berkelinggan dengan urat nadi ekonomi dunia. Ini akan tidak mudah juga. Dari itu kita siap-siap aja menghadapi kondisi buruk ini. Jadi kalaupun Islam mau punya peran, yang penting paling nunggu krisis besar. Jadi kita positive thinking aja. Mungkin ini pembalikan keadaan dengan cara yang sangat high cost, dengan mahal sekali. Karena memang kebangkitan sebuah bangsa atau negara manapun dimulai dengan tokoh besar ya. Dan tokoh sebesar global ya, secara tesis, secara semantik ya Islam sudah punya namanya konsep Imam Mahdi. Tapi ini nggak mudah karena memang siapapun tidak akan pernah menyangka bahwa bacaan masa depan 10 tahun yang lalu keliru semua. Ya, perang nuklir ini kayak bukan pilihan kok. Kecuali kepepet sudah panik semua ya. Tapi kalau perang senjata masalah pastilah.
Dan kebetulan di Wuhan di Cina ini ada lab yang dapat izin BSL itu level 4. Biosafety lab itu sudah level 4. Artinya lab di Wuhan itu boleh meneliti virus-virus mematikan seperti Ebola dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah budaya orang Cina itu kan 2 tahun terakhir sudah digosipkan sebagai budaya yang nggak mutu gitu, nggak level untuk mengelola hal-hal yang begitu sensitif. Nah, terus akhirnya menyebarlah virus corona yang kebetulan di namanya Wuhan Institut Virologi ini dekat dengan pasar makanan Cina, di situ dijual termasuk kelelawar ya, mungkin kelelawar yang sudah dijadikan apa namanya kelinci percobaan itu jatuh ke pasar, sengaja atau tidak disengaja oleh orang yang benci Cina mungkin. Dan kebetulan kelelawar itu nggak tahu kenapa takdirnya dia sangat resistant terhadap seluruh virus-virus mematikan itu. Jadi memang tempat penelitiannya di kelelawar lah kira-kira gitu. Nah, jadi yang terjadi sekarang yang tadinya one belt one road, cita-cita Cina ini sekarang berubah menjadi one belt one virus, one belt one crisis, one belt one depression. Dan di suasana seperti ini virus corona itu hanya mempercepat, kalau boleh dibilang pakai bahasa Jawa itu hanya nyengkake gitu. Jadi yang tadi mungkin proses depresi itu butuh 4 atau 5 tahun, mungkin ini hanya hitungan bulan akan terjadi depresi yang dahsyat sekali. Karena ekonomi itu mobilitas, ekonomi itu membutuhkan dan dibutuhkan. Ekonomi adalah pertemuan, ekonomi adalah kesepakatan, ekonomi adalah kejalinan antara orang atau antara korporat. Nah, ini memang tidak terjadi ketika semua negara cenderung untuk lockdown. Nah, lockdown ya bisa dipahami bahwa ini memang stagnan, semua ekonomi akan menjadi stagnasi luar biasa. Jadi mulai sekarang kalau orang Indonesia mungkin negara tropis yang subur ya, segera nanam singkong aja banyak di belakang rumah gitu. Karena memang sekarang mungkin aman, tapi setengah bulan belum tentu bisa menjamin stok pangan itu tetap aman kalau kita bikin lockdown dan seterusnya. Masa ini mungkin akhir zaman, jadi fitnah ya sangat besar ya, selamatkan iman aja yang paling penting. Takdir kemahakuasaan Allah, hidup dan mati di tangan Allah, semua ciptaan Allah. Tapi secara syariat ya segera kita benahi hidup kita supaya semakin islami, dan iptek ya jelas harus jadikan pelajaran terus menerus agar kita bertindak itu berbasis argumen dan fakta empiris, tidak ngawur gitu. Karena kalau kita mencampakkan iptek itu sama dengan mencampakkan otak, karena iptek itu isinya adalah kajian-kajian logika dan empiris. Nah, saudara-saudara sekalian, memang ke depan kita tidak tahu, karena memang umat Islam belum jadi pemain sampai hari ini. Umat Islam itu sudah lama lah, sejak tidak berperang dan kalah di perang salib, umat Islam itu inferiority complex cenderung itu, dan penganut pengikut nurut apa saja, bahkan suruh jadi anggota PBB, persatuan bohong-bohongan aja dia nurut. Anggota PBB coba berapa? 193 negara, yang berperan hanya 15 negara itu anggota Dewan Keamanan PBB. Sementara yang anggota Dewan Keamanan PBB yang berkuasa benar-benar cuma 5 negara, yang 10 itu gonta-ganti ya. 5 negara itu nggak ada yang pro-Islam sama sekali, Inggris, Prancis, China, Rusia, Amerika. Jadi kita memang betul-betul tahun-tahun pecundang, mengerikan sekali. Jadi pokoknya ceritanya banyak lah di balik dimensi politiknya itu mengerikan. Siap-siap aja kita pastikan jangan terlalu mengekor, jangan terlalu larut dengan budaya dan ideologi barat lah. Istiqomah di jalan Allah, kapanpun mati oleh virus Wuhan atau bukan, kita adalah husnul khotimah. Ini untuk keluarga sendiri aja, cuma direkam karena saya susah diingat kata istri saya. Jadi semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.